Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, saya tidak lupa dan tidak bosan mengajak kita semua untuk selalu berniat dan berdoa dalam mengawali pelajaran setiap kali kita belajar. Kenapa? Karena menurut agama saya, Allah itu hanya akan memberikan apa yang dimintanya. Sekali lagi, Allah hanya akan memberikan apa-apa yang diminta dan diniatkannya. Kemudian, ya, agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk setan, maka ingatlah kepada Allah dan berdoalah. Semoga Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Oleh karenanya, jangan lupa setiap belajar kita awali terlebih dahulu dengan berniat dan berdoa. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-10 bidang studi PKN untuk kelas 12. Di pertemuan ke-9, saya menjelaskan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan IPTEK. Dalam pertemuan yang lewat, saya jelaskan bahwa IPTEK atau ilmu pengetahuan ya bisa membawa manusia kepada hal-hal yang dapat memudahkan, mensejahterakan manusia itu sendiri. Tapi, ya, kemajuan IPTEK itu juga bisa berpengaruh negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, anak kami sekalian, ya, IPTEK itu harus dipahami secara positif, ya, sehingga kita dapat mendapatkan hal-hal yang positif pula. Karena segala sesuatu jika kita pahami dengan negatif, juga bisa akan berakibat negatif. Kemudian, semua sektor kehidupan manusia itu sangat erat kaitannya dengan ya pengaruh IPTEK itu sendiri. Ya, sudah saya jelaskan kemarin ya bahwa semua sektor kehidupan manusia seperti aspek politik, aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan di bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK itu sendiri. Apalagi sekarang, ya, kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi corona, ya. Nah, ini juga para ahli pengetahuan sedang, ya, melakukan uji coba untuk mendapatkan obat yang terbaik. Ya, nah, jadi begitu dia anak kami sekarang. Baik, ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Jadi di pengaruh positif, ya, pada prinsipnya ilmu pengetahuan itu diarahkan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Ada pula pengaruh negatif. Sekali lagi anak kami sekalian, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita harus belajar sehingga kita dapat membedakan mana pengaruh yang positif dan mana pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita masuk kepada pembahasan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Sikap selektif ini artinya kita harus memilih, memisahkan mana pengaruh yang positif dan mana pengaruh yang negatif. Anak kami sekalian, dalam penjelasan kali ini kita akan menitik beratkan kepada sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan IPTEK. Sudah pasti, ya, sudah pasti nggak bisa lepas. Kenapa orang sekolah? Ya, karena itu untuk mengejar ilmu pengetahuan. Dengan IPTEK hidup manusia akan dipermudah, disejahterakan. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki sikap tanggung jawab etis dalam pengembangan dan penerapan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan dan penerapan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya. Ya, perlu memahami landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan
dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari 1 akan terapung di atas air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Contoh, misalnya kemajuan teknologi nuklir. Ya, teknologi nuklir yang bisa menghasilkan energi dan tenaga yang sangat luar biasa. Tapi dengan adanya tidak adanya rasa tanggung jawab bagi manusia itu sendiri, maka teknologi nuklir bisa dikembangkan menjadi mesin pembunuh manusia itu sendiri. Ya, oleh karena itu sekali lagi, sikap selektif itu harus kita miliki, sehingga akan menjadi jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ya, bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semuanya bisa akan diarahkan menjadi negatif. Orang-orang yang isi otaknya itu penjudi, semua akan bisa dijadikan judi. Ya, nah, misalnya melihat nomor kendaraan saja pun itu bisa menjadi peluang untuk bermain judi. Sedemikian apalagi ya memahami bagaimana kehebatan teknologi nuklir. Ya, yang sekarang ini juga secara internasional terus dikembangkan. Ya, tinggal melihat siapa yang isi otaknya positif dan negatif. Begitu juga bagi kita sebagai insan pendidikan. Ini harus kita seleksi mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang benar, mana yang salah. Ya, anak-anak kami sekalian, sebagai insan pendidikan kita harus punya pemikiran seperti itu ya. Sikap selektif, memisahkan. Ya, selektif berarti memisahkan. Ya, yang baik, yang benar, yang salah, yang tidak baik. Ini harus dapat kita pisahkan sehingga hidup kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif dan tidak baik. Saya kira itu anak kami sekalian dapat saya jelaskan dalam pertemuan yang ke-10 kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.